Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi, kenalin dulu, panggilnya kakak aja ya, Kak Guru. Jadi, kenalin nama kakak, Manjat Lapen biasa. Namanya di siapa? Bagas. Bagas. Oke, jadi Bagas, hari ini kita akan belajar materi IPS. Udah tahu pun materi apa yang mau kita pelajari sekarang? Belum. Jadi, materi yang kita pelajari sekarang adalah aku bagian dari masyarakat. Oke, aku bagian dari masyarakat. Jadi, yang pertama harus Bagas tahu apa yang ada di pikiran Bagas kalau dengar kata masyarakat. Gotong royong. Gotong royong. Apalagi? Orang-orang banyak. Atau apalagi? Masyarakat. Bermasyarakat ya, oke. Jadi harus diketahui terlebih dahulu biar Bagas tahu kalau masyarakat itu artinya adalah kumpulan sekelompok orang yang saling berketergantungan. Jadi sama-sama saling membantu gitu, dari sekumpulan banyak orang yang sama-sama saling memiliki peran aktif. Nah, contoh kecilnya itu yang termasuk masyarakat, ada masyarakat keluarga. Di lingkungan keluarga ada ayah, ibu, anak. Kemudian di masyarakat sekolah. Sekolah juga bisa disebut masyarakat. Kemudian masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, dengan pengertian tadi adalah masyarakat yang berperan aktif. Jadi kita harus tahu juga kalau masyarakat itu adalah sekumpulan orang. Jadi apa saja sih peran masyarakat? Coba, apa saja peran masyarakat? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong, bisa. Apalagi yang Bagas tahu? Bekerja sama. Bekerja sama, oke, boleh. Jadi Bagas tahu peran masyarakat. Tadi kan dijelasin ada di rumah, keluarga, ada di sekolah, ada juga di masyarakat. Nah, itu ada masing-masing perannya. Kalau di rumah biasanya Bagas sebagai anak perannya membantu orang tua. Tuh, kalau di sekolah bisa dengan belajar, kemudian ikut membersihkan di sekolah, membersihkan ke area sekolah. Di masyarakat juga Bagas bisa ikut kerja bakti kalau ada kerja bakti di Banjar, kalau misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi tadi kita udah jelas tentang masyarakat dan Bagas sudah tahu tentang peran masyarakat. Nah, kemudian yang sekarang harus tahu tentang hak dan kewajiban. Coba kalau dari Bagas sendiri, hak itu apa, kewajiban itu apa? Pikirannya apa? Hak itu hak kita untuk, kewajiban untuk Kira-kira apa yang ada di pikiran Bagas ketika dengar hak dan kewajiban? kewajiban harus kita lakukan. Kewajiban harus dilakukan, benar. Jadi hak terlebih dahulu. Hak itu adalah sesuatu yang boleh kita ambil, sesuatu yang sepantasnya menjadi milik kita. Kalau pada anak-anak biasanya haknya adalah hak untuk bermain. Anak-anak itu boleh bermain, dia harus bermain dengan teman-teman gitu. Kemudian hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, itu juga hak dari anak-anak. Selain itu, hak untuk mendapat pelajaran di sekolah, itu adalah sebuah hak. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, boleh kita dapatkan, seperti itu. Kemudian setelah itu ada kewajiban. Seperti yang Bagas bilang tadi, kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kalau tadi hak adalah hal yang kita dapatkan, sekarang adalah kewajiban hal yang harus kita lakukan. Kalau sebagai anak-anak, apa kewajibannya? Belajar. Wajib belajar. Kalau di rumah, membantu orang tua, benar, wajib belajar, wajib membantu orang tua, gitu. Itu adalah suatu kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini, Bagas harus tahu kalau hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang. Harus mendapat hak yang seimbang sesuai dengan kewajibannya gitu. Nggak boleh tumpang tindih, tidak boleh
dapat hak terus tapi tidak melakukan kewajiban, itu juga salah. Nggak boleh melakukan kewajiban terus tapi nggak dapat hak, nggak boleh juga seperti itu. Nah, jadi kita belajar apa tadi sudah dari awal tentang masyarakat, kemudian peran masyarakat, dan hak dan kewajiban. Oke. Sekarang dalam bermasyarakat itu ada nilai-nilai yang harus dijaga untuk berlangsungnya kegiatan bermasyarakat, mau di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa nilai. Yang pertama itu adalah nilai-nilai gotong royong. Kemudian nilai-nilai peduli, nilai bertanggung jawab, dan nilai sopan santun. Ya, soal itu yang pertama, nilai bergotong royong. Kalau di pikiran Bagas, dengar orang gotong royong itu kayak gimana? Orang-orang gotong royong saling tolong menolong, saling tolong menolong, ngapain biasanya? angkat barang, Angkat barang, menyapu. Oke, yang terlihat kan sepertinya itu. Tetapi pada sebenarnya gotong royong itu adalah bekerja sama, saling bahu-membahu dalam melakukan suatu kegiatan. Kegiatan apapun yang melibatkan banyak orang sudah bisa dibilang bahwa menggunakan nilai-nilai gotong royong. Nggak harus angkat-angkat barang aja, nggak harus bersih-bersih aja, ada kegiatan-kegiatan lain. Misal di rumah Bagas bantuin orang tua menyuci, ibunya Bagas masak, bapak kerja, itu juga sudah bentuk gotong royong. Sama-sama melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Itu contohnya. Jadi gotong royong nggak selalu yang angkat-angkat barang. Yang pasti gotong royong itu melakukan kegiatan, satu kegiatan cukup besar bersama-sama. Ada bagian yang ngambil di bagian ini, yang lainnya lagi, ada yang di sebelahnya lagi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada nilai-nilai peduli. Nah, kalau Bagas mendengar peduli itu kayak gimana? Kalau ada teman yang sakit menjenguk. Ada teman yang sakit menjenguk, pinter, boleh. Jadi peduli itu kita memperhatikan lingkungan sekitar kita melihat gitu, kita jadi tahu, oh di sini teman kita nggak sekolah nih gitu, kenapa dia nggak sekolah, kita peduli untuk mencari tahu kenapa dia nggak sekolah. Oh ternyata karena sakit, oh sakit, ayo bareng sama teman-teman sekelas, ayo kita jenguk si Budi gitu. Saya kalau kita jenguk si Budi ke rumahnya, dia sakit nggak sekolah gitu. Bareng-bareng. Itu adalah nilai kepedulian. Kepedulian itu tidak selalu kepada manusia saja, malah juga harus peduli kepada lingkungan sekitar. Kita lihat, ih kotor banget, tempatnya kotor, kita bersihkan. Buang sampah pada tempatnya juga bentuk kita peduli terhadap lingkungan, kita menjaga lingkungan. Kemudian ada nilai tanggung jawab. Kalau tanggung jawab gimana? Kalau melakukan kesalahan bertanggung jawab ya. Boleh. Jadi bertanggung jawab itu kita mau menerima konsekuensi atau apa yang kita dapat jika kita melakukan suatu kegiatan, entah itu kesalahan atau kebenaran. Jadi misalnya Bagas ke sekolah lari-larian, mainan di sekolah, jadi ada teman cewek yang lagi jalan tertabrak, gitu, jatuh, luka misalnya, itu Bagas harus tanggung jawab. Jadi Bagas bantuin, kenapa ada luka, kalau ada luka Bagas bantuin kasih obat, bawa ke UKS kalau di sekolah. Jadi bentuk tanggung jawab itu adalah semua hal yang kita lakukan itu kita siap untuk menerima hasilnya gitu. Kita tidak lari dari hasilnya itu, tidak lari, karena kita yang melakukan hal itu kita harus bertanggung jawab untuk membenahinya. Kalau itu kesalahan, kita bertanggung jawab untuk meminta maaf, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada nilai sopan santun. Sopan santun itu kayak gimana menurut Bagas? Tidak ngomong kasar. Tidak ngomong kasar, boleh. Jadi sopan santun itu benar sekali yang bilang Bagas, itu adalah kita tidak berbicara kasar. Kita
tahu menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan aturan. Kalau kita misalnya ngomong atau berbicara pada orang yang lebih tua, nggak boleh kasar, kita ngomongnya pelan-pelan, cara sama ibu atau sama bapak. Sama teman-teman pun nggak boleh kasar-kasar banget, ngobrolnya seperti biasa. Kemudian bukan aja itu, sopan santun juga bisa berkaitan dengan etika. Jadi kalau ada orang rame, kita lewatnya menunduk. Itu misalnya kan di rumah ada acara, ada orang lebih tua, kita lewat menunduk, jalan menunduk. Tuh, ketemu teman atau siapa di jalan, kita sapa, kita senyum, itu juga bentuk dari sopan dan santun. Nah, jadi udah nih, ada banyak tadi kita belajar mengenai masyarakat, kemudian peran masyarakat, hak dan kewajiban, kemudian nilai-nilai yang perlu dijaga dalam bermasyarakat. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat kita bermasyarakat. Perlu disadari bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Selama ini Bagas pasti di rumah berinteraksi, ngobrol sama bapak, ibu. Kemudian di sekolah ada banyak teman-teman kan? Ada banyak teman-teman. Kemudian Bagas pulang sekolah, keliling-keliling desa mungkin kan? Kemana lancong-lancong sama teman-teman gitu. Kami melihat banyak orang. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak pernah lepas dari bagian masyarakat. Kita sudah menjadi bagian dari masyarakat. Seperti yang dibilang dari tadi itu, kita bagian dari masyarakat ya. Apa saja manfaat kita bermasyarakat? Manfaat yang paling bisa kita lihat adalah kita saling membantu. Kita dapat membantu orang lain pun dapat membantu kita kalau kita dalam kesusahan. Kemudian kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita lihat, oh orang ini misal dia lewat ke jalan itu ternyata jalannya rusak gitu. Jadi Bagas tahu, oh jangan lewat ke jalan itu, jalannya di sana rusak. Kemarin temanku ke sana rusak jalannya, nggak bisa lewat. Kayak gitu. Belajar dari pengalaman, kemudian gotong royong, saling membantu menggunakan pekerjaan kita, dan ada banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dalam bermasyarakat. Itu sudah full. Kita berapa materi? 5 materi. Masyarakat dan masyarakat, hak dan kewajiban, nilai yang harus dijaga, juga manfaat masyarakat. Sekarang Kak Cakra ada satu video. Mari kita nonton video YouTube ini. Ini adalah video kerja bakti. Kita tonton dulu. Kerja bakti biasanya dilakukan bersama-sama semua warga, baik itu warga sekolah maupun warga masyarakat, dengan tujuan agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Apa saja contoh kerja bakti di lingkungan? Contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat, misalnya membersihkan selokan air, membersihkan tanaman liar atau merapikan tanaman, membersihkan sampah-sampah di lingkungan rumah, membersihkan lapangan di kampung, dan masih banyak lagi. Berikut ini manfaat kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih. Yang kedua, dapat menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Dan yang ketiga, dapat menjaga tali persaudaraan antar warga masyarakat. Perbedaan antara gotong royong dan kerja bakti adalah sebenarnya kerja bakti dan gotong royong adalah hal yang sama. Hanya saja kerja bakti di dalam lingkup yang kecil dan gotong royong adalah lingkup yang lebih besar. Kerja bakti di kampung adalah kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah warga dalam
membersihkan dan memperbaiki lingkungan sekitar. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara periodik, seperti misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung dari kesepakatan dan kebutuhan masing-masing kampung. Pada umumnya, kerja bakti di kampung meliputi membersihkan jalan, selokan, membersihkan got yang ada di sekitar kampung, memperbaiki jembatan dan fasilitas umum lainnya yang rusak, serta ada juga yang merapikan taman dan area hijau di sekitar kampung. Selain itu, kerja bakti juga bisa meliputi pembuatan saluran air atau drainase baru, pembenahan infrastruktur jalan, pembangunan tempat ibadah atau balai pertemuan, dan masih banyak lainnya. Dalam kerja bakti di kampung, setiap warga yang terlibat akan mendapatkan tugas dan tanggung jawab tertentu, tergantung pada kemampuan dan keahlian masing-masing. Hal ini biasanya diatur oleh ketua atau pengurus kampung yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasi kegiatan kerja bakti tersebut. Kerja bakti di kampung merupakan kegiatan yang sangat penting. Oke, kita cukup dengerin segitu dulu. Jadi, coba kita mengidentifikasi sekarang dari video yang sudah Bagas tonton tadi. Bagas tahu itu kegiatan apa? Gotong royong. Gotong royong, kerja bakti. Jadi Bagas lihat di sana kan ada banyak orang. Banyak orangnya ngapain tadi di videonya? Membersihkan selokan. Bersihin ranting pohon. Nah, jadi itu yang Bagas lihat tadi adalah suatu contoh kegiatan yang melibatkan peran kita, peran individu orang sebagai bagian dari masyarakat. Jadi orang-orang dalam satu lingkup desa seperti yang di video berkumpul bersama-sama, bahu-membahu melakukan suatu kegiatan, dan itu untuk kepentingan bersama. Jadi semua orang merasakan dampaknya. Ketika semua orang tadi berkumpul, ayo kita akan membersihkan selokan. Setelah mereka membersihkan selokan, tiba-tiba ada hujan, mereka bisa terhindar dari bencana banjir. Jadi semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Untung kita sudah berkumpul membersihkan selokan. Sekarang air bisa langsung lewat di selokan, nggak sampai banjir. Ranting-ranting pohon juga, kalau dibiarkan, nanti ranting-ranting pohon bisa patah karena terlalu berat dan juga bisa mengganggu jalan kabel listrik. Nah, jadi yang Bagas lihat di video tadi adalah contoh kegiatan bergotong royong dalam masyarakat. Jadi dari sana kita sudah lihat kegiatan gotong royong, kemudian kegiatan kerja bakti dan lain sebagainya adalah peran kita dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung, kita atau aku adalah bagian dari masyarakat. Seperti itu. Oke, cukup ya. Jadi Bagas sudah tahu tentang apa saja tadi dari awal. Ada materi tentang masyarakat, ada peran masyarakat, ada hak dan kewajiban, kemudian ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada satu lagi, manfaat bermasyarakat. Oke, bilang ke kamera dulu. Dadah, bye-bye.